Dan ketika ditanya saat ini oleh teman-teman wartawan, termasuk oleh anak-anak siswa peserta pelatihan, karena dalam sambutannya saya motivasi mereka, kalian tahu nggak kalau yang ceramah membuka kegiatan kalian adalah mantan abang BC selama 2 tahun, sampai hari ini masih bisa. Tapi saya punya prinsip saat itu, saya mendorong beca ini bukan mata pencaharian paten saya seumur hidup. Saya dorong beca ini ada 2 tujuan. Pertama, meringankan beban orang tua saya supaya jangan terlalu terbebani menanggung pendidikan saya, biaya pendidikan saya. Yang kedua, membuat jembatan emas menuju pulau cita-cita. Jadi ibu adalah sumber motivasi, motivator yang betul-betul mengasah, membuat kita tajam, membuat kita untuk tidak menyerah, tidak putus asa di tengah berbagai kesulitan hidup yang terkadang bagi mereka yang andai kata tidak kuat itu menyerah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laude Haji Polondo. Pekerjaan saat ini aparatur sipil negara dengan amanah jabatan yang diberikan kepada saya sebagai Kepala Balai Latihan Kerja Kendari, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Menjabat di sini sudah sejak 1 Oktober 2019 sampai saat ini. Sebelum saya di BLK Kendari sebagai Kepala BLK Kendari, saya sebagai Kepala Bagian Rumah Tangga, Perlengkapan dan Layanan Pengadaan Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia di Jakarta. Pendidikan saya di sekolah dasar masuk tahun 1976 kelas 1 SD di SD Negeri nomor 2 Pos Musono yang hari ini menjadi SD Negeri 5 Tongkuno Kabupaten Muna. Menyelesaikan SD saya tahun 1982, kemudian meninggalkan kampung halaman di Walengkabola menuju Raha untuk lanjut SMP tahun 82. Saya sekolah di SMP Negeri 3 Raha. Alhamdulillah tahun 85 saya selesai. Saya lanjut lagi ke SMA Negeri 2 Raha. Alhamdulillah tahun 88 saya menyelesaikan pendidikan di SMA Negeri 2 Raha. Lanjut di perguruan tinggi Universitas Alwaleo S1 program sarjana jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Selesai tahun 1997. Selanjutnya pada tahun 2003 saya melanjutkan pendidikan S2 program Magister Manajemen Pendidikan. Saya selesai tahun 2005 akhir dengan gelar MPD atau Magister Pendidikan. Selanjutnya pada tahun 2008 juga melanjutkan pendidikan program doktor di Universitas Negeri Jakarta, menyelesaikan pada tahun 2014. Kisah saya sebetulnya juga pedih dan memilukan, karena saya terlahir dari keluarga miskin. Ayah dan ibu saya bercerai sejak saya usia 2 tahun, sehingga saya tidak punya saudara untuk seibu. Tapi saya memiliki saudara 17 orang untuk yang berlainan ibu. Saudara saya ayah. Saya sebagai anak istri ketiga dari ayah saya. Ayah saya kebetulan mempunyai pasangan hidup 4 orang. Itulah saudara-saudara saya menjadi banyak, ya kami ber-18 orang. Dan saya anak satu-satu dari istri ketiga. Saya hidup dengan ibu saya berdua saja sejak umur 2 tahun. Lalu
kecil itu sebetulnya lahirnya itu bukan di Balengkabola, tapi di kampung perbatasan Kampung Labora dengan Lagu Labi, Tongkuno Lama. Nanti pada saat Pak Kaimuddin jadi Bupati Muna, saya masih usia 3 tahun, ada program resettlement desa, nah sekaligus kampung lama itu dikosongkan, sehingga saya dengan ibu saya dari kampung lama di Labora di Lago Lawi ini pindah tinggal mengikuti nenek menyeberang laut di Desa Lambelu, Kecamatan Wakorumba waktu itu, belum ada Wakorumba Selatan. 2 tahun di Lambelu, kami ke Balengkabola. Di Lambelu itu di Tompano sudah saya kunjungi, di Lapundo sampai di bawah kaki Gunung Kamusope, di Wakonawe, di Pola, di Kalomba. Semua saya ikuti ibu saya pergi jualan di pasar-pasar di Lambelu. 2 tahun kami di sana. Nenek yang kami ikuti tempat tinggal kami di Lambelu meninggal. Hanya kami ikut keluarga yang sudah tinggal duluan di Balengkabola. Di Balengkabola, di sana saya masuk kelas 1 SD. Tapi karena ibu saya membuka kebun kurang lebih 7 kilo jauhnya dengan SD, sehingga saya mendaftar Januari, kemudian ada perpanjangan tahun di eranya Menteri Daud Yusuf, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi 6,5 tahun kita jalannya SD, karena mendaftar di Januari yang harusnya naik Desember malah naik di Juni sampai dengan saat ini. Jadi peralihan masuk kelas 1 itu di Januari, naiknya di Desember harusnya, kemudian naik di Juni. Itu salah satu yang mengalami murid atau siswa pada saat itu adalah saya. Nah, dari kebun ini selama 6,5 tahun saya jalan kaki 1 kilo, berarti dalam 1 hari saya menempuh perjalanan 14 kilo melewati hutan-hutan, bebatuan cadas, dan itu tanpa sandal, tanpa sepatu. Saya mandi dengan pagi-pagi dengan embun daun singkong dan ubi kayu. Kemudian jalan menuju sekolah sudah langsung pegang dengan buyung. Buyung itu yang dari tanah liat campur pasir halus, bejana. Nah, itu untuk tempat mengambil air setelah pulang sekolah. Itu jaraknya dari di pertengahan, di air Lapole namanya. Dalam gua kita masuk sekitar 50 meter di dalam gelap. Dia pakai obor yang dari bambu diisiin minyak tanah, kemudian sabuk kelapa ditutupkan, dibasahi minyak tanah, nyalain, setelah jadi penerang kita masuk di ambil air dalam gua itu. Jadi setiap hari itu kita jalanin dari kebun, sehingga kan taruh di bawah rumah kolong orang yang kebetulan tempat kami titip buyung itu namanya kakek Lauderu, saya masih kakek sepupu juga. Setelah itu langsung ke sekolah, pulang dari sekolah singgah masuk isi, kemudian sambil pikul buku dijepit saja begini. Tuh, bawa pulang di kebunnya mama, sedangkan mama pergi ke pasar. Jadi tiba pagi-pagi mama udah di kayu yang sudah direbus, kabuto yang sudah kering itu menjadi bekal. Tambah saya masih ingat betul, saya rebus, tidak pakai garam lagi karena lauk ikannya ikan asin tembang yang dibakar, bukan digoreng karena tidak sempat. Jadi itu setiap saat itu bukunya supaya jangan kena embun atau hujan, dicarikan tempat sendal namanya daimatu waktu itu saya masih ingat, digulung-gulung masukin dalam, ikat ujungnya sambil kita ini. Kemudian satunya ubi kayu, sebuah ubi kayu rebus, pepaya rebus sama buah pepayanya, sama ikan kanasalnya atau ikan asin, tambah dengan satu mojok kecil gondu. Nah, itu dipasangkan tali untuk kita pegang-pegang, itulah isinya air, itu air minum setelah kita makan. Saat kita masuk sekolah itu kita gantung di
ujung-ujung rumahnya orang, itu rumah panggung, dan orang itu udah tahu ini makanannya ini. Ada beberapa, banyak teman-teman yang tidak hanya saya yang seperti itu. Ada Laude Halaidi yang sekarang sudah kepala seksi haji dan umroh di Kanwil Agama. Ada Laude Paturu, Laude Sudu yang sekarang sudah jadi guru SMP, guru matematika dan bahasa Indonesia di SMP Negeri 2 Kendari. Semua pada menggantung bekalnya. Pulang ramai lagi. Pagi dengan membawa jagung muda kalau hasil kebun, atau labu, atau basari, enjelai kalau dibawa di pasar Lombe. Kalau telurnya atau ayamnya berkembang, telur ayamnya ikut dijual. Itu kalau musim menanam jagung, itu dibawa di Lombe. Di Lombe setelah laku ini dibelikan kapur atau kayak bahasa mulanya, itu dijual di pasar Bogor dalam hari yang sama. Sehingga dari Lombe ini kadang ada mobil trek, belum ada angkutan, itu pun juga dibayar atau berapa, 25 rupiah atau 50 rupiah dari Lombe ke Bogor. Itu yang dijual lagi di Wakuru. Dari Wakuru pulang itu biasanya sudah jam-jam 7 malam berangkatnya, setelah pagi-pagi betul setelah subuh, setelah sholat subuh. Pulangnya sudah jam-jam 7. Sehingga saya dari sekolah dengan bekal tadi, dengan singgah ambil air, pulang itu cepat-cepat masak jagung, kemudian saya tumbuh, lalu petik kelor, petik buah pepaya, saya cincang apa semua, saya siapkan sayur yang masih hangat-hangat untuk dimakan oleh ibu saya pulang dari pasar. Dan saya panasi air untuk lap-lap badannya, air hangat setelah pulang dari pasar. Ikannya beli yang bawa pulang, yang dibeli dari pasar. Pulang setelah berlap-lap badan, kita makan bersama. Itu dilakukan oleh anak yang umur 7 tahun sampai dengan umur 12 tahun. Ceritanya itu yang paling berperan menjadi motivator ulung dan utama itu ibunda saya, Bore Kambari Daya. Fotonya saya pampang di sebelah kanan saya atau di depan saya. Jadi ada satu nyanyian sejak kecil itu bahasa Muna sambil Nina bobokan saya. Lagunya itu membuat saya untuk tidur, tapi sekaligus saya resapi sebagai doa dan harapan. Babala monamande mohina nonan bebasi. Jadi awalnya ya pikir nyanyian biasa supaya ini bagian dari menina bobokan seorang anak. Terkadang dengan nyanyian itu saya intip jatuh-jatuh air matanya ini ibu. Babala monamande mohina nonan bebasi berkali-kali diulangi setiap saat. Jadi bagi saya itu doa. Ternyata ada keinginan, ada harapan, ada doa beliau, ada impian beliau, anaknya ini beliau berharap menjadi anak yang cepat besar dan pintar untuk membebaskan ibunya. Ya, sehingga bentuk membebaskan itu adalah insya Allah beliau tidak menderita, atau minimal turunan beliau anaknya tidak seperti ibunya yang menderita juga. Atau saya simpulkan saat ini, ibu saya menyuruh memotong mata rantai atau struktur kemiskinan dari nenek saya, dari ibu saya, dari neneknya ibu saya. Tiba di saya itu kalau bisa potong, jangan menderita lagi. Dan ibu menanamkan ke saya bahwa jalan satu-satunya untuk memutus mata rantai penderitaan itu hanya dengan sekolah, bukan dengan yang lain. Itu dia jawab ketika saya lihat seseorang anak muda kaya, ada radio tape recordernya waktu itu segi 4, dan itu saya ikuti sejauh 7 kilo hanya sekedar mau dengar musiknya. Saya juga pamit mau merantau di Malaysia, kebetulan yang punya
tape recorder pakai celana jeans, baju merah, jari-jarinya ada penuh cincin, pokoknya baguslah penampilan. Sehingga melihat itu, kita kan namanya anak kecil pingin ada patron, ada contoh yang bisa kita ikuti gitu. Nah, saya juga merantau di Malaysia seperti dia itu, sama tidak mengiyakan, tidak juga melarang, hanya memberi contoh bahwa pernah di pasar orang itu dipanggil yang pades hanya dengan lambaian tangan pengen dia jalan jongkok. Tapi pernah juga ada nasmea di Tanjung Priok, dia pulang libur ketemu padesa di pasar, itu malah ditepuk-tepuk pundaknya, kapan pulang ini anak muda ya. Sehingga ibu saya mengatakan tingkat penghargaan kepada orang, walaupun itu sebetulnya materinya memang sangat berpengaruh begitu, tapi fakta dari yang dilihat antara dengan dipanggil begini, dengan ditepuk-tepuk pundaknya bagi yang sekolah dengan yang tadi merantau itu ternyata lebih dihargai mereka yang mengikuti pendidikan. Sehingga ibu saya, kamu sekolah, nggak usah dulu berpikir merantau. Nanti kalau kamu merantau, pertama jauh dengan saya, di sana kamu cari uang, tapi belum ada jaminan ke depan untuk bisa membuat kamu mewujudkan impian-impian saya. Nah, bala mau mandemo ini karena mandenya ini harus sekolah. Kalau hanya sekedar bukan doanya ibu saya, nak bala menaruh mangkaya mau inan membebaskan, bukan besar untuk dana kaya supaya membebaskan ibunya, tapi nak bala menaman demo besar dan pintar membebaskan ibunya, dan itu jalannya anak sekolah. SD sampai kelas 3 SMP itu ibu saya, sebagian juga kan hanya sedikit sebetulnya pembayaran, OSIS, pramuka, SPP, yang jumlahnya hanya sekitar 125 rupiah mungkin per tahun berapa itu, Bang? tahun 82. Nah, kalau SMP, SD kan belum ada biaya ini, paling hanya sekolah, pakaian, beli buku. Tapi kalau SMP sudah ada SPP, ada iuran OSIS, ada iuran pramuka sedikit. Sehingga kalau ibu saya terlambat mengirim dari kampung, lalu saya mengeluh terutama kepada mama saya yang Bugis ini, beliau juga bantu kebetulan jualan di warung. Dan saya pulang sekolah masih kecil, saya masih belum terlalu bisa bekerja yang lain, turun jualan di pelabuhan yang ada lampu mercusuar kelap kelip di belakang KP3 Pelabuhan Ratu. Itu ada warungnya, saya punya orang tua angkat, kami jualan di situ, lakunya alhamdulillah banyak. Lalu tahun 85 kelas 3 saya sudah mulai tumbuh lumayan, fisik saya sudah agak besar, saya sendiri juga merasa sudah kuat untuk berusaha. Saya tertarik kepada teman SMP, kenapa setiap kita keluar main dia traktir terus, makan sup ubi, namanya Lode Havan dari Lano Bake di Seberang. Saya panggil, kenapa tiap saat kamu traktir saya? Karena kamu kayak si meniru saya, kamu bantu-bantu saya kita ulang. Kebetulan saya ranking 1 pada waktu kita mulai SD SMP, jadi kita kerjasama hanya bantu-bantu itu. Saya kebagian sup ubi, pisang goreng. Orang tua kamu kaya ya? Oh, tidak. Terus saya berusaha sendiri. Berusaha gimana? Saya dorong beca. Kalau begitu ajarin dengan saya dong. Sudah. Cari lapangan, dorong becanya, lama-kelamaan bisa. Bahkan dapat penumpang. Nah, kamu antar coba. Antar sampai di Tulang. Besoknya saya diantar oleh dia sama ada yang Amir yang rumahnya di sebelah kantor pos Serahan, mendaki di atas itu. Ini kantor pos, sebelahnya ini agak mendaki itu. Ada yang Amir punya usaha beca di Ratu. Difasilitasi, diyakinkan Lode Havan ini bahwa teman saya juga ini mau mendorong beca, dan waktu itu jual 50 rupiah satu kalau pulang sekolah sampai dengan jam 12 malam. Jadi kita cari 750 itu baru yang punya beca, sisanya untuk bagian kita. Alhamdulillah hari pertama saya dorongnya saya dapat 3.000, jadi seperti itu 2.250 saya masih sudah bersih itu. Cuman di dampaknya
Saya pernah muat orang dari kampung saya di Balen Kepulauan terinfo ke ibu. Ibu pikir saya sudah berhenti sekolah, saya hanya dorong beca. Itu luar biasa kecewanya ibu. Untung saya pulang liburan, saya yakinkan tidak. Saya hanya mau ringankan beban ibu yang dari hari ke hari juga makin tambah usia, jalan jauh dari Reno Kandoli ke Lombe Labasa Wakuru, pulang lagi itu sampai itu belasan kilometer. Tidak ada maksud saya untuk berhenti sekolah. Dan ketika ditanya saat ini oleh teman-teman wartawan, termasuk oleh anak-anak siswa peserta pelatihan, karena dalam sambutan saya motivasi mereka, kalian tahu nggak kalau yang ceramah membuka kegiatan kalian adalah mantan abang beca selama 2 tahun, sampai hari ini masih bisa. Tapi saya punya prinsip saat itu, saya mendorong beca ini bukan mata pencaharian paten saya seumur hidup. Saya dorong beca ini ada 2 tujuan. Pertama, meringankan beban orang tua saya supaya jangan terlalu terbebani menanggung pendidikan saya, biaya pendidikan saya. Yang kedua, membuat jembatan emas menuju pulau cita-cita. Kan itu. Dan jembatan emas yang saya buat inilah yang mengantarkan saya pada jenjang doktor hari ini, yang mengantarkan saya menjadi kepala daerah. Tetapi yang juga menjadi motivasi lagi adalah sampai bisa ditanyakan kenaikan kelas masih SD, karena dia orangnya kumal, datang dari kebun, keringatan, tanah merah, pakaiannya anaknya nggak bersih, dulunya paling belakang. Tetapi pada saat dipanggil oleh wali kelas menerima rapor, yang dipanggil pertama adalah ibu saya. Insya Allah beliau mendengar ini. Dengan permisi lewat di samping Pak Desa di mana. Nah, itu disanjung oleh guru. Beliau hanya menahan tangis haru bahagianya. Setelah tiba di kebun, saya dipeluk. Kasih naya, lalu bukan. Kenapa? Saya walaupun janda miskin, tapi tadi karena kamu, saya yang panggil pertama dan saya lewati itu pejabat-pejabat desa, ketua RT, RW, imam, tokoh-tokoh saya. Itu kenapa? Karena kamu. Coba kalau dari kamu, saya tetap di belakang. Janda seperti saya, siapa yang gitu? Ya kan? Nah, dengan semua itu menjadikan membuncah, membara di sini untuk semakin saya bujuk. Ternyata anak bala menambah nama demo ini nama bebas ini luar biasa. Suatu saat tahun 77 masih Bupati Pak Kaimudin, kampanye Golkar mau pemilu 77 bulan Mei, waktu itu bulan April. Kenapa ibu saya ini duduk paling depan menatap Pak Bupati, tidak berkedip matanya. Betul di lapangan luas itu kecamatan Tongkono kumpul di Balengkabuan. Ya waktu itu kelas 1 SD. Ibu saya atau bahasa Indonesia, Pak Kaimudin bicara bahasa Indonesia. Lalu matanya menatap terus Pak Bupati. Lama kelamaan jatuh air mata. Tiba di kebun lagi saya, tapi saya diam pada waktu Pak Bupati ini bicara. Tiba di kebun saya tanya, Ibu, tahu bahasa Indonesia? Tidak. Terus tadi matanya melotot, tidak berkedip, lihat Pak Bupati, lama kelamaan jatuh air mata. Apa maksudnya Pak Bupati itu bicara? Saya juga tidak tahu. Lalu kenapa mau menangis? Saya hanya membayangkan suatu saat seandainya anakku ini akan bicara seperti Pak Bupati itu, dia saksikan oleh orang banyak. Itu. Jadi dengan begitu, berarti ibu saya ini memang semua harapannya itu apa saja yang dia lihat yang positif-positif, dia tumpahkan kepada anak. Itu cara-cara memotivasi seorang ibu. Suatu saat saya lagi temani beliau, sinala rumput-rumput kita cabut, rumput kebun beliau. Lalu jam-jam 11-an ketinggian ada pesawat lewat, kan kita lihat dengan bunyi yang bergemuruh di bawah kita gitu ya. Saya berhenti dulu, saya simpan kasih nolak, baru saya lompat-lompat ke kapal Laika. Ini pokoknya senangnya seorang anak lihat pesawat di atas. Saya tidak perhatikan ibu saya. Ternyata saya lompat-lompat itu. Saya balas sama beliau, jatuh lagi air mata. Saya minta maaf Ma ya, saya berhenti
cabut rumput mungkin mama kecewa, saya istirahat sebentar bisa senang lihat pesawat itu, sehingga mama saya menangis. Bukan saya menangis karena kau berhenti cabut rumput teman ibu. Nah, terus dia katakan aku menengada. Kalau hari ini anakku senang melihat kita di bumi dan pesawat lihat di atas, lewat di atas kepala kita, semoga suatu saat juga anakku bisa tidak hanya gembira hari ini, bisa juga naik pesawat seperti pesawat yang lewat di atas kepala kita. Nah, alhamdulillah sekian negara sudah saya kelilingi dengan berjam-jam, hampir 10 jam terbang, udah ribuan kali. Dan itu semua kalau mau ditanyakan resep bagi yang bisa sampai saat ini, motivator ulung utama sekaligus doa-doa terindah semua bersumber dari ibu, dari orang tua. Jadi ibu adalah sumber motivasi, motivator yang betul-betul mengasah, membuat kita tajam, membuat kita untuk tidak menyerah, tidak putus asa di tengah berbagai kesulitan hidup yang terkadang bagi mereka yang andai kata tidak kuat itu menyerah. Salah satu buktinya lagi yang membuat saya tidak menyerah itu saat kita tinggal di Gang Damai, sudah kuliah di UO, jagung yang kita bawa dari kampung sudah habis. Kebetulan saya tinggal dengan kakak saya, Pak Laude Muhammad Nasir, mantan camat Malikian, sekarang sekretaris dinas tenaga kerja kabupaten. Lalu Pak Mujahidin, sekarang kepala inspektorat Kabupaten Konawe Selatan. Pak Lasihani, pengawas SMA di Kabupaten. Pak Agus Hukumu, kepala madrasah Aliyah Pendidikan Kamil Agama. Saya lupa tempat tugasnya di mana. Makanan kami habis. Jagung, sebetulnya ada sepupu sekali di Tanjung Tiram, tapi tidak sempat kita pergi ambil ubi kainnya. Duit habis, tempat kita utang makanan tak gandoi dari Pak Guru, anaknya Pak Guru Lahambi. Udah berat hati karena utang kita belum lunas sama Pak Gandoi ini. Satu kesyukuran kita bangun pondok-pondok di puncak gunung, termasuk Pak Fasihu yang di Raha itu. Kebunnya orang Tolaki, sangat baik beliau mengizinkan kita membangun pondok-pondok di atas kebunnya. Di situ tumbuh cengkeh dan nangka, sehingga kita tidak ingin maling nangkanya. Kita turun ketemu beliau waktu itu pegawai koperasi di Balankom, padi kanwil koperasi. Mohon izin Pak, kami makanan kami habis, dan kalau bisa kami petik nangkanya Bapak. Oh ya enggak apa-apa. Jadi hari-hari pertama itu kita bisa pilih yang agak besar-besar. Kalau nangkanya besaran, buahnya lebat. Itu selama 3 hari berturut-turut tidak makan jagung, tidak makan ubi kayu, tidak makan apalagi nasi. Itu kita hanya makan nangka rebus. Secara kebetulan sebelahnya itu ada lombok, sisa-sisa mencuci piring, mungkin dia tumbuh sendiri itu lombok di bagian dapur di luar. Lomboknya ini yang kita petik untuk celup-celup ini dengan garam. Ternyata kesimpulan saya, karena saya sendiri ngalami, nangka itu tidak terlalu larut dalam pencernaan. Dia hanya membentuk gumpalan-gumpalan dalam perut, dalam pencernaan kita. Dan lama kelamaan menyebabkan kita menjadi sakit perut. Karena gumpalan-gumpalan itu dan tidak bisa terlalu dicerna habis oleh pencernaan. Hari ketiga setelah jadwal ujian mid semester mata kuliah Pak Salimin, pengantar tata hukum Indonesia kalau nggak salah, saya masuk ujian. Secara kebetulan teman di sebelah saya duduk baru saya kenal hari itu, seorang guru SMP 1 Kendari, namanya Ibu Haja Rosma Tamburaka. Dan beliau mungkin karena sibuk membuat satuan acara pelajaran buat mengajar di sekolah.
Ada beberapa soal yang beliau tidak tahu. Hingga kepada saya, Pak Salimin bagikan lembar stensilan soal itu. Saya tulis di belakang jawabannya, baru kita tukaran. Lembar soal beliau saya ambil, lembar soal saya kasih, saya sudah kasih. Saya tatan jawaban. Dan gaya Pak Salimin, apalagi BPKN tahu, diperiksa saat itu, diumumkan saat itu, berapa nilainya masing-masing, yang lulus, tidak lulus. Ternyata yang nilai bagus adalah Yusuf, Harsin Abdul Rahim, Laibi, saya, Abdul Qadir yang sekarang di Lapu Komoram dengan Ibu Haji. Salah satunya adalah karena catatan. Tetapi ternyata setelah keluar dari situ, keringat makin ini, keringat dingin keluar, dan setelah tiba di teras ruangan perkuliahan, saya jatuh tergulai, pingsan. Nah, mungkin Ibu Haji ini merasa tadi sempat kita ngobrol tukar-tukaran lembar soal, kasihan beliau lah yang repot memanggil satpam itu, cari remason minyak angin untuk ini. Dan setelah saya sadar, beliau tanya, kenapa kamu pingsan? Bu, saya lapar. Sehingga tanpa sadar saya lihat beliau membelai saya dan juga jatuh air mata. Dan dengan penuh kasih sayang melalui seorang wanita, seorang kita ke rumah, panggillah Yusuf, yang sekarang Pak Yusuf itu kakaknya Pak Tarifu, dekan fisik. Tinggal di rumahnya Pak Haisu. Yusuf pegang buku saya, beliau pegang payung sambil papa saya di bawah, saya di Kompleks Permando, saya di samping Mejid Sabilil Mutakin, kampus Kemarai. Tiba di situ kan ada anak-anak yang tinggal semua, saya jadi masak, saya diarahkan dulu kipas angin karena baru ini sambil sandar. Waktu itu Pak Tamburaka baru saja menyelesaikan pendidikannya dari Iowa University Amerika, sudah menjabat dekan FKIP UHO, baru kembali mau melapor untuk beraktivitas kembali sebagai dosen setelah selesai MA. Tapi waktu saya tiba beliau tidak ada. Jadi sambil saya menunggu makanan yang dimasakkan, saya santai, dia sudah lumpuh. Agak ini ada anak. Yang ini bapak ya Bu? Oh iya, suami saya, itu anak-anak saya. Sudah sedikit lagi makanan masak, mulai masuk mobil Harto. Begini saya, jangan sampai diusir. Dan ternyata memang Pak Tamburaka datang. Siapa ini Mak? Dia tanya ya, nyonya beliau. Anu Pak, ini kasihan teman kuliah Mama dari Raha, anaknya pintar, bahkan tadi kita ujian sempat. Saya minta jawaban karena saya tidak terlalu belajar semalam. Ternyata setelah kita keluar ruangan dia pingsan. Saya tanya, ini karena dia lapar, sudah 3 hari dia tidak makan, dia hanya makan nangka rebus yang tumbuh di dalam kebun tempat mereka bangun pondok-pondok di Gang Damai di atas. Sekarang di belakang BPJS Kesehatan kemarin. Jadi yang tadinya Pak Prof Rustam itu saat masuk begini tangan, dengan mendengar itu pelan-pelan yang langsung jabar ditaruh telapak tangan di atas kepala. Sabar dan kuat kamu Naya, mulai hari ini saya ayahmu dan itu. Ada masalah apa bilang sama saya. Itu artinya apa? Setelah saya kok Bapak langsung jatuh simpati seperti itu pada saya. Apa dia bilang ini? Bapak waktu kuliah di Manado, saya juga rela dimarahi orang tua waktu belum menikah. Berbagi makanan apa semua karena mereka begitu juga tidak
beradanya, tidak cukupnya biaya-biaya seorang beliau kuliah. Dan ternyata pada saat mengeluarkan tangan dan membelai kepala saya itu, sebenarnya beliau mengingat dirinya sendiri pada saat kuliah di Manado, saat mereka S1. Saat itulah saya makan bersama dengan beliau, kemudian dikasih duit. Apalagi saya alhamdulillah sudah makan ini. Nanti ada teman-teman saya, ada kakak, ada teman ini, mungkin juga mereka pingsan seperti saya. Ya, syukurnya beliau punya sawah di lainnya, sehingga yang kita makan nasi enak, hasil sawahnya sendiri. Waktu itu 60 kilo beras, karena dulu nggak dibatasi itu. Pegawai negeri menanggung istri plus semua anak. Jadi bapak tambah 50 kilo, 1 ibu tambah 4 anak. Semua 60 kilo ini dikasih saya. Saya pikul itu walaupun habis bisa menjadi kuat. Karena saya kebayang ini bisa makan teman-teman saya ini, yang tadinya makan nangka rebus. Alhamdulillah. Saya nangis, saya punya kakak dari sambil mendaki di ini, tiba di tentangan rumahnya Pak Latayana yang sekarang Pak Profesor Latayana. Luar jauh. Muane, kemudian Nasir ini kan namanya Muane, nama dia. Turun jemput. Kita coba ada lagi satu mesin ketik dengan kotak-kotak ininya. Dikasih saya untuk saya kerjakan tugas-tugas. Jadi sudah dikasih duit, dikasih mesin ketik, dikasih beras, sudah makan, Masya Allah. Semoga beliau berdoa Pak Profesor Rustam Tambra dan Ibu Haja Rosma yang hari ini sudah mendahului kita lapang alam kuburnya, diterima amal ibadahnya, diampuni dosa-dosa. Sangat beliau orang-orang mulia dan baik. Saya bersaksi. Mereka tidak pernah lihat saya dari Muna, beliau dari Kendari, satu dari Manado, dan melihat sebagai sesama manusia yang harus saling mengasihi, menyayangi. Itu kisah sepintas tentang ketahan malangan saya di dalam hal menghadapi derita. Tapi ada satu yang saya lupa pada waktu sebelum pingsan. Sudah lapar, mandi tidak ada sabun, pakaian kita kumal, turun ke sekolah bau. Pada modal saya sarung, saya gantung di dahan jambu yang kalau jatuh mungkin itu bisa patah-patah agak tinggi 5 meter. Jambu yang juga di sebelah rumah. Sambil nyanyi-nyanyi ke asina, ngunu baina, mau tarang gabu-gabu, jatuh air mata. Ini mending pulang di kampung aja ini. Di kayu ada, jagung ada, Pak. Kenapa kita masih tahan lapar di Kendari? Sudah siap-siap itu mau pulang aja deh. Kebetulan kita punya tempat pakaian itu kan soronga dari kayu jati, peti, bukan kompor. Sudah mulai muat. Kebayang nabala menaman demo ini anak bebas. Wih, masa hanya kayak gini saja mau menyerah? Oh, simpan kembali lagi. Jadi kembali ke kisah cerita ibu saya, teman. Segala sesuatu yang tadinya sudah mau rapuh, mau patah atau patah semangat putus asa, dengan motivasi-motivasi yang luar biasa kita hayati. Cara penyampaiannya halus, tidak memarahi. Kalau saya malas belajar tidak ditegur, marah, hanya diingatkan. Sebenarnya niat saya itu, doa saya itu, impian saya itu menjadi orang pintar. Kalau kau tidak belajar, bagaimana bisa pintar? Hanya itu saja. Tidak perlu harus belajar ya, awas kalau tidak ini. Tidak ada itu. Dan bagi saya, terlepas dia buta huruf, beliau ibu saya buta huruf, tapi cara pendekatan dan mendidik anaknya sangat-sangat manusiawi dan ternyata jauh lebih kena untuk bisa mengantarkan saya untuk sampai pada kondisi saat ini. Bahkan saat saya tinggalkan kampung tahun 82, ada yang mencibir karena berapa rumah itu dia kunjungi untuk pinjam uang. Lah, gila juga mas sekolah di kota itu orang ibunya miskin. Sambung lagi yang lain, tinggal kita lihat paling juga 2-3 bulan dia akan pulang berkebun seperti ibu. Iya kan? Itu, tapi oleh ibu saya pulang
Saya sempat minjam uang dari orang-orang ibadah seperti itu. Nah, jangan menjadikan kamu semakin berkecil hati dengan maksud, tapi jadikan sebagai motivasi bahwa suatu saat kamu bisa tunjukkan orang yang diremehkan itu bisa juga suatu saat akan dihormati. Dari cerita ibu saya ini saya berkesimpulan dalam hidup saya, dan ini juga mungkin adik-adik bisa mengambil hikmahnya. Saya pesan kepada siapa saja, berterima kasihlah kepada orang yang menghina dan merendahkan, karena tanpa mereka sadar mereka sudah bertindak sebagai motivator hulu yang akan mengantarkanmu meraih impian-impian terindah yang tertinggi di luar dari jangkauan mereka. Jadi jangan dimusuhi mereka yang menghina dan merendahkan kita. Nah, alhamdulillah sebagian, alhamdulillah masih itu. Kalau pulang kampung ketemu beliau-beliau ini, saya yang duluan cium tangan. Ya kan? Kan cara memotivasi orang itu ada dua. Satu dengan lemah lembut, yang kedua dengan cara-cara kasar bahkan menyakiti. Tapi itu mau lemah lembut itu terkadang tidak terlalu kena. Kenapa? Tidak ada nilai cambuknya, yang ada malah sanjungan. Jadi kalau gila dia mau sekolah di kota itu orang tuanya di sini. Tapi kita jawab, Anda boleh jadi mengatakan seperti itu, tapi Anda tidak tahu bagaimana gelora, gairah, dan semangat yang tumbuh dalam diri saya untuk mau berubah. Perubahan itu dari mana? Dari doa-doa harapan yang selalu disampaikan lewat telinga dan jiwa saya oleh itu. Malam naman demo, alhamdulillah setelah kuliah jadi ketua senat oleh Pak Dekan Pak Ghazali, memberi fasilitas beasiswa ikatan dinas. Selesai 97, fotokopi SK dengan semua berkas ini diajukan ke kantor Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. 1 Maret 99 keluar lagi SK sebagai pegawai negeri dengan golongan 3. Sebagai apa? Guru SLTP Negeri 4 Batauga di Pulau Siom. Jadi saya guru SMP sebagai guru pegawai negeri. NIP 132222088. Dua-duanya alhamdulillah tidak tes. NIP 132222088 itulah yang menjadikan dikonversi oleh BKN NIP hari ini. Jadi mungkin juga satu-satunya kepala BLK yang latar belakang guru, atau juga mantan kabak rumah tangga di Kementerian Ketenagakerjaan. Satu-satunya. Yang gelarnya SPD. Mungkin SPD banyak, cuman yang memang berangkat dari guru. Kan ada juga yang instruktur sini kan, ada juga yang SPD teknik yang akan mengajar las, SD teknik listrik yang akan mengajar kejuruan listrik, SPD komputer pokoknya banyak lah. Tapi itu paling tidak gambaran bahwa keunikan perjalanan untuk mencari jati diri dengan semangat hati, mewujudkan harapan, impian-impian ibu. Semua pekerjaan yang penting halal, jangan mencuri, katanya sama ibu saya. Mandor halal itu kan hakun hasia bahasa malawan. Hak nahas itu adalah mencuri, merampok, makanya juga ini. Tujuannya apa? Jangan sampai saya menandatangani ini berkonsekuensi ada uang yang menyebabkan saya ini masih kebayang-bayang itu untuk nasihat-nasihat itu. Makanya saat penerapan zona integritas di kantor ini juga untuk menjadikan kantor ini sebagai wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Itu bagian dari nasihat-nasihat ini. Bedakan hakun nahasi yang bisa menyebabkan kamu sakit dengan rezeki halal yang mengantarkan kamu menikmati itu sebagai obat yang akan menyehatkan kamu. Saya mungkin tidak terlalu memberikan nasihat apa, saya hanya berangkat dari diri sendiri. Pertama, dengarkan, ikuti
nasihat ibu. Itu kata kunci pertama. Jadi ibu yang selalu mengarahkan kita kepada kebaikan. Tuh, agar sungguh-sungguh didengarkan. Jangan dibantah. Karena terkadang kita tidak tahu di balik itu ada mutiara indah yang sangat beliau harapkan untuk mengantarkan kita menjadi orang baik. Kita nggak usah dulu berharap sukses. Kita hanya insya Allah kita menjadi orang baik, karena insya Allah orang baik tidak sukses pun dia nyaman dalam hidup. Tapi orang sukses dalam arti mungkin dari sisi materi, tapi dia rakus, dia sombong, itu tidak bermuara pada kebaikan. Yang pertama. Lalu yang kedua, dalam meraih impian, mewujudkan doa-doa orang tua, itu kita jangan mudah putus asa. Lakukan pekerjaan apapun, yang penting dalam tanda petik itu halal. Keluar keringat, saya jadi abang beca. Bahkan ada yang tadi saya belum sempat ceritakan. Terkadang kalau ada bangunan-bangunan orang bangun rumah atau gedung, saya juga tanya, bisa enggak terima saya jadi tukang campur dan angkat campuran? Dan manfaatnya apa? Sampai hari ini saya bisa menjadi tukang bangunan juga, karena menjadi kuli bangunan pada waktu saya SMA. Rumah yang saya bangun sendiri di mata air. Gempa yang lalu yang dibangun tukang retak-retak, yang saya bangun sendiri juga. Karena saya jaga kualitasnya. Pengalaman dari mana? Pengalaman menjadi kuli bangunan. Lakukan apa saja selagi itu halal dan bisa menolong diri. Tidak usah malu bahwa jadi abang beca, kuli bangunan, penjual makanan di luar. Kita tidak menciptakan itu semua sebagai mata pencarian paten. Kita hanya membuat jembatan emas menuju pulau cita-cita, meringankan beban orang tua. Dan jangan cengeng. Kapan cengeng mudah putus asa? Memang saat kita berhenti ada perasaan nyaman, enak, tapi itu tidak akan menyebabkan kita menjadi puas di kemudian hari. Kenapa? Falsafah kita, orang tua kita dimunah. Fika marah-marasai, kuana marasai. Bersusah-susah saja supaya kamu jangan susah. Tapi di balik itu ada lagi kue marasai kau. Tidak usah kau bersusah-susah supaya kau susah. Jadi kalau itu mendalam, itu nasihat-nasihat orang tua kita. Dan bagi saya, semua yang indah-indah, nasihat-nasihat indah itu saya camkan. Nah, berangkat dari pengalaman pahit manis yang hari ini alhamdulillah membuat saya semakin kuat, tegar. Saya menghargai siapa saja yang datang ketemu saya di sini. Melihat orang-orang tua yang menderita miskin, seperti yang tadi ada dari saudara-saudara saya sudah lihat video. Semua yang ibu-ibu maupun bapak-bapak yang menderita seperti itu, mereka adalah potret dari kedua ayah dan ibu saya. Di Jakarta misalnya ada larangan gubernur untuk tidak memberikan apapun kepada pengamen di lampu-lampu merah di pinggir perapatan jalan. Tapi saya tidak bisa melawan ini, karena saya lihat masa ibu saya juga, hanya mungkin mereka tidak, ibu saya tidak mengemis seperti itu. Dia lebih suka jalan puluhan belasan kilometer per hari untuk berjuang. Tapi bagi saya hanya karena berbeda caranya. Ibu saya melakukan langkah terhormat, mereka langkah yang hina. Tapi kita jangan memandang ini. Ada yang bisa kita bagi, kita bagi. Pada saat itulah sesungguhnya puncak dari kenikmatan itu. Pada saat sesuatu yang kecil nilainya di mata kita, tapi berbuah dengan air mata, senyum kebahagiaan bagi mereka yang menerima. Nah, insya Allah kalau itu di aras Allah itu tempatnya. Makanya lakukan dengan ikhlas, berbagi kepada siapa saja. Berangkat dari kepahitan dan kegigiran hidup yang saya jalani, menyebabkan saya jelas semakin kuat dan selalu memandang ke bawah, karena saya memang berasal dari lingkungan keluarga paling bawah. Insya Allah tidak sombong, tidak angkuh, karena memang mereka yang arif bijaksana adalah selalu belajar dari pengalaman-pengalaman perjalanan pahit, manis, dan segala macam yang pernah dialami dalam hidup. Dan saya alami itu, yang alhamdulillah saat ini saya syukuri melalui perjuangan panjang di usia sekarang sudah setengah abad lebih dikit.
sudah bisa mensyukuri nikmat Allah yang luar biasa. Dan pesan saya terakhir kepada saudara-saudara saya, kepada generasi muda, saya ulangi yang tadi, bersyukur atau berterima kasih, ucapkan terima kasih kepada orang yang pernah menghina, merendahkan, menyakiti, karena tanpa dia sadar orang yang merendahkan, menyakiti, menghina itu sudah bertindak sebagai motivator ulung bagimu untuk mengantarkanmu melejit setinggi-tingginya meraih impian-impian terindah yang menurut dia mungkin tidak akan sampai, tapi gara-gara kata-kata hinaan, kadang juga dipukul, bahkan saya saat jadi tukang beca dirampok, dirampas saya punya uang, sehingga saya harus berhutang, tidak menyetor kepada yang punya beca oleh preman-preman ditulak. Saya nikmati aja, minta maaf sama yang ambil, mohon maaf saya ini karena tadi sudah ini, tapi diambil, dirampas oleh saya baku pukul, malah minta tambahin sedikit, kembaliin 750 untuk saya, malah ditambah ditoki lagi, saya punya kepala hujan-hujan. Tidak apa-apa, pilihannya adalah saya mau stagnan berjalan menikmati hidup seperti itu agar ditoki terus kepala, atau kita bangkit supaya kita jangan ditoki lagi, dan itu yang akan mengubah itu, bukan siapa, diri kita sendiri. Saya pikir itu sekali lagi, ini kisah nyata yang saya alami. Kalau adik-adik mau cek kebenarannya, masih ada orang tua di kampung yang ikuti perjalanan saya di masa kecil. Saya lewati kebunnya sejak 7 kilo dari kebun ibu ke SD, pulang pergi selama 6 tahun. Mereka tahu saya. Dan kalau mau lihat bukti lagi ini, bisa di mana buktinya bahwa saya jalan kaki jatuh bangun di atas bebatuan. Jadi ini saat jatuh, kulit dan dagingnya melekat di batu. Andai kata seperti dokter sekarang yang bisa dijahit, mungkin tidak begitu. Ini besar-besar semua. Kadang ke sini, yang jatuh bangun di atas bebatuan. Tapi itu loh, kalau tidak ada luka, tidak ada kenangan-kenangan seperti ini, menjadi kurang, ibarat sayur, tidak ada bumbunya dalam hidup. Dan itu sekaligus mengantarkan kita untuk semakin hari dalam menghadapi berbagai kehidupan, dalam berbagai menghadapi ujian, dan sekaligus semakin membuat kita menginsafi bahwa kita tidak bisa berkesimpulan hanya dengan melihat kehidupan seseorang pada saat ini. Dan saya lebih takut kepada orang yang masih beringus-ingus, anak kecil yang mungkin yatim piatu, mungkin orang tuanya miskin, lalu saya dari kata-kata saya menjadi menghina dia. Tidak untuk kemungkinan suatu saat orang yang kita hina itu juga kepadanya kita bisa minta tolong, atau suatu saat tanpa kita minta tolong dia memberikan sesuatu kepada kita. Dari mana? Kebangkitan semangat dari hinaan yang kita. Jauh lebih bagus kita memandang positif siapa saja, supaya selalu berbuat kebaikan, ibadah kepada siapapun. Karena kalau kita hilaf, kita berbuat kesalahan kepada Allah, kita minta ampun, insya Allah ampun. Tapi kesalahan kita kepada sesama manusia, kecuali dimaafkan oleh orang yang tempat kita bersalah itu, baru bisa dikabulkan oleh Allah. Ya, kabul minallah, kabul minannas. Nah, itu yang bisa saya sampaikan kepada adik-adik tentang kisah-kisah saya perjalanan. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Saya buka semua, tiada yang saya tutup, karena adik-adik ingin tahu seperti apa sebenarnya seorang Laude Haji Polodo itu. Jadi jangan hanya lihat bahwa hari ini kepala BLK, itu sudah melewati segala macam kepedihan hidup, termasuk hidup di Jakarta. Itu nanti episode berikutnya lagi. Saya kira itu, terima kasih.